Melonjaknya pasien COVID-19 di Surabaya membuat rumah sakit di Surabaya meluber sehingga banyak warga yang tidak tertampung di rumah sakit di Surabaya. Dengan banyaknya pasien yang tidak tertampung di rumah sakit di Surabaya, Dr. Ahmarawita, Sekretaris Komisi DPRD Kota Surabaya, politisi dari fraksi Golkar, mendorong pemerintah kota secara cepat untuk menambah rumah sakit darurat dan tempat tidur untuk pasien COVID-19, sehingga pasien COVID-19 mendapatkan tempat tidur tanpa antrian. Dr. Ahmarawita Kadir saat ditemui media Lensa Parlemen di kantor DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Surabaya, terkait rumah sakit penuh atau over kapasitas pasien COVID-19. Dr. Ahmarawita Kadir melihat menjelaskan, kondisi saat ini. Jadi akibat banjirnya masyarakat yang terkena COVID ini, yang dari hulu akibatnya tidak tertampung di beberapa di rumah sakit, dan angka bornya itu juga meningkat ya, sehingga bisa dikatakan ini keadaan yang tidak seimbang, bisa dikatakan kolaps ya, karena banyak warga kita yang tidak tertampung di kesehatan di rumah sakit. Saya menghimbau pada pemerintah kota ya, jadi secara cepat untuk menentukan penambahan rumah sakit, di mana minimal penambahan tempat tidur lah. Jadi tempat tidur yang non COVID itu bisa dialihkan ke tempat tidur COVID, sehingga orang-orang yang mengantri di IGD itu bisa mendapatkan perawatan dan mendapatkan tempat tidur. Nah, kemudian di samping itu juga sudah harus mempersiapkan secara cepat juga rumah sakit darurat COVID, karena angka ini kita lihat grafiknya masih naik, jadi belum sampai puncak, kita belum tahu sampai puncak mana. Nah, ini harus sudah dipersiapkan rumah sakit darurat COVID tambahan, di mana juga konsekuensinya harus menyiapkan fasilitas dan nakesnya, karena yang agak sukar ini nakesnya karena mencari relawan-relawan, mencari dokter-dokter yang sudah siap sebenarnya dan sudah bisa terjun ke lapangan. Ini yang agak sukar memang. Nah, kemudian juga saya dengar juga memang sudah ditambah tempat-tempat isolasi ya. Jadi asrama haji gedungnya ditambah, kemudian juga sudah ada rencana ini, kalau misalnya gedung asrama haji itu tempat isolasinya tidak mencukupi lagi, ditambah dengan hotel-hotel yang kalau tidak salah pada gelombang yang sebelumnya itu kita sudah pernah bekerja sama. Nah, ini yang harus secara cepat dan tepat harus dilakukan oleh pemerintah kota. Mengenai manajemennya ya, jadi nanti dengan kondisi seperti ini diharapkan yang pasien-pasien yang bergejala ringan atau tanpa gejala itu bisa ditempatkan di isolasi, tempat rumah-rumah isolasi seperti hotel asrama haji, di hotel-hotel yang sudah bekerja sama, tentu saja dengan pengawasan tenaga medis. Nah, sedangkan nanti pasien-pasien yang bergejala sedang dengan berat, nah itu yang kita fokuskan di rumah sakit. Nah, ini yang harus segera ya, di samping nanti hulu kan, kalau penanganan ini kan tidak terlepas dari hulu dan hilir. Nah, hulunya ini betul-betul harus diketatkan sekarang, Mas. Jadi saya sangat setuju pemerintah pusat melaksanakan PPKM darurat ya, yang mana di situ ada lebih diketatkan lagi ya, sudah mirip-mirip lockdown lah sebenarnya. Nah, ini untuk mengerem banjirnya penderita COVID ini ke rumah sakit, karena rumah sakit kita sudah kolaps ya, bornya sudah 100%, bahkan di Dr. Stomo sudah overload. Kemudian saya tambahkan lagi, khususnya yang di hulu ya, di samping PPKM darurat ya, yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Nah, itu sebenarnya bagus, tapi untuk pemerintah kota kadang-kadang saya sering melihat bahwa program vaksinasi ini ternyata tidak termanage dengan bagus. Bahkan di situ saya lihat banyak kerumunan di tempat-tempat vaksinasi. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi saya harapkan Dinas Kesehatan Kota khususnya yang menyelenggarakan vaksin, karena ditargetkan sekarang ya, harus, memang itu bagus, tapi harus diatur betul jadwal orang-orangnya, jadi jaga jaraknya, jangan sampai
program vaksinasi yang bagus ini malah menimbulkan pusat penularan atau klaster vaksinasi nanti. Jadi itu yang saya pesankan khusus pengadaan vaksinasi seperti itu. Dr. Akmarawita menyampaikan bahwa adanya peningkatan angka kematian akan terjadi apabila pelayanan kesehatan yang menurun karena rumah sakit kolaps, banyak warga yang tidak bisa dirawat dengan benar, banyak nakes kelelahan karena beban yang overload. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut pemerintah kota Surabaya secepatnya menambah rumah sakit darurat dan nakes. Dr. Akmarawita juga menghimbau kepada warga Surabaya untuk patuh dengan anjuran pemerintah dan benar-benar mentaati protokol kesehatan. Saat ini kalau tidak perlu sekali lebih baik di rumah saja. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.